Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Selain mengagumi Tanyun dan menyetujui 3 hal yang disebutkan oleh Tanyun, para murid yang telah naik ke arena naga memiliki alasan lain mengapa mereka mengikuti seleksi. Alasannya karena Tanyun baru saja menghabisi kepala divisi pil dan tetua divisi pil gerbang dalam. Tanyun melakukan hal itu karena dia ingin melindungi seorang murid yang ingin keluar dari divisi pil. Dari kejadian itu, mereka menganggap bahwa Tanyun benar-benar tulus melindungi seorang murid yang bahkan belum menjadi murid divisi berjasa. Tentu saja, para murid tidaklah bodoh. Mereka tahu bahwa Tanyun didukung oleh kepala sekte. Tidaklah mungkin seorang murid bisa mengusulkan membentuk divisi yang baru dan langsung disetujui oleh kepala sekte. Para murid bahkan berspekulasi bahwa orang yang ingin membuat divisi berjasa adalah kepala sekte, dan Tanyun adalah orang yang diminta bertanggung jawab di depan umum, sementara kepala sekte bergerak di belakang layar. Karena alasan ini, para murid berlomba-lomba untuk masuk ke dalam divisi berjasa. Pada saat ini, di atas langit, Dante Swangsong menatap Tanyun dan berkata, "Tanyun, kamu memang luar biasa. Tanyun bisa memikat banyak murid hanya dengan modal kata-kata. Selain itu, dia bergerak menghabisi kepala divisi dan tetua divisi pil gerbang dalam supaya membuktikan kata-katanya tersebut." Dante Swangsong menjadi semakin puas dengan Tanyun. Dante Swangsong awalnya berpikir bahwa Tanyun akan memberikan mereka senjata supaya mereka mau bergabung ke dalam divisi berjasa. Namun Tanyun tidak melakukan hal itu. Tanyun berkata, "Baiklah, 10.000 orang sudah cukup. Sekarang aku berhenti merekrut murid." Pada saat ini, puluhan ribu murid membenci diri mereka sendiri karena mereka awalnya ragu-ragu dan kehilangan kesempatan untuk bergabung ke dalam divisi berjasa. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti ketiga arena naga. Segera, Tanyun menemukan 2.961 murid dengan kualifikasi atau atribut tingkat tinggi di arena naga nomor 1. Pada arena naga nomor 2, ada 4.870 murid yang memiliki kualifikasi atau atribut tingkat atas. Di arena naga nomor 3, ada 2.169 murid yang memiliki kualifikasi atau atribut tingkat menengah. Tanyun menarik kembali kesadaran spiritualnya. Dia menginjak pedang terbang, melayang di atas puncak, menatap 10.000 murid dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak perlu menguji kalian. Aku tidak memandang kalian kuat atau tidak untuk masuk ke dalam divisi berjasa. Alasannya sangat sederhana, karena kepala divisi berjasa akan membuat kalian menjadi yang terkuat di antara 10 divisi yang ada. Selanjutnya, aku hanya akan mengajukan 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan ini selesai, kalian secara resmi menjadi murid divisi berjasa." Pada saat ini, 10.000 murid yang mengikuti seleksi dan bahkan semua orang sedang menebak apa yang ingin ditanyakan oleh Tanyun. Tanyun berkata, "Aku percaya bahwa sebagian besar dari kalian benar-benar ingin bergabung dengan divisi berjasa. Aku juga percaya bahwa beberapa dari kalian telah diperintahkan oleh seseorang untuk masuk ke dalam divisi berjasa. Pertanyaan pertama yang ingin aku tanyakan terkait dengan nasib kalian. Dengarkan baik-baik, aku hanya mengatakan sekali. Jika kalian adalah mata-mata yang ingin masuk ke dalam divisi berjasa, maka tinggalkan arena naga sekarang juga.
Aku tidak akan menyesal kehilangan kalian, karena kalian juga berada di bawah kendali seseorang. Akan aku beri waktu 3 napas untuk mempertimbangkannya kembali. Setelah 3 napas, jika aku mengetahui kalian adalah mata-mata, maka aku tidak akan berbelas kasihan. Waktu 3 napas dimulai. Segera 3 napas berlalu. Tidak ada murid yang keluar dari arena naga. Tanyun berkata, "Baiklah, sekarang kalian lihat ke arah mataku." Setelah itu, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng. 10.000 murid tiba-tiba terdiam. Melihat pemandangan ini, para kepala divisi dan para tetua menjadi gelisah. Tanyun berkata, "Siapapun yang diperintahkan oleh seseorang dan ingin mengacaukan divisi berjasa, kalian menginjak pedang terbang dan melayanglah di udara." Segera 329 murid menginjak pedang terbang dan melayang di udara. Adegan itu membuat Shen Shubing menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Hal yang sama berlaku untuk semua murid, kepala divisi, dan tetua yang berada di sana. Setelah itu, Tanyun menatap 9.671 murid yang berada di arena naga dan berkata, "Selamat, kalian telah lulus seleksi. Kalian akan menyadari bahwa memasuki divisi berjasa adalah pilihan terbaik di dalam hidup kalian." Mendengarkan hal itu, 9.671 murid menjadi gembira dan mereka berkata serempak, "Kami memberi hormat pada senior Tan." Tanyun tersenyum, lalu dia menatap 329 murid yang menginjak pedang terbang. Lalu Tanyun berkata dengan dingin, "Sekarang dengarkan perintahku. Gunakan kekuatan spiritual kalian untuk menulis siapa orang yang telah menyuruh kalian untuk mengikuti seleksi." 329 murid itu melepaskan kekuatan spiritual dan mulai menuliskan nama orang yang telah menyuruh mereka. Beberapa saat kemudian, ada nama 9 kepala divisi gerbang dalam dan 110 tetua. Tetua ketiga divisi senjata gerbang dalam, yaitu Dingrong, dia berkata, "Pengkhianat yang sangat berani. Apakah kamu ingin memfitnah kepala divisi dan para tetua?" Dingrong menjadi sangat marah dan melesat ke arah langit. Tanyun berkata, "Beginilah caraku dalam memilih murid. Tetapi kamu sangat lancang. Kamu mencari kematian." Tanyun menginjak pedang terbang dan melesat ke arah Dingrong dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Dingrong mati seketika dan tubuhnya jatuh ke bawah. Kepala divisi senjata gerbang dalam berkata, "Tanyun, kamu menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kamu pasti telah mengendalikan para murid, sehingga mereka menuliskan nama para kepala divisi dan para tetua." Segera semua kepala divisi gerbang dalam dan para tetua, mereka bekerja sama untuk menyudutkan Tanyun. Setelah Tanyun menghabisi Dingrong, dia menginjak pedang terbang dan melayang di depan 329 murid. Tanyun menatap ke arah para pejabat gerbang dalam dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku tidak akan berurusan dengan kalian. Aku hanya akan menghabisi mata-mata yang ingin masuk ke dalam divisi berjasa." Begitu Tanyun selesai berbicara, aura kuat keluar dari tubuh Tanyun dan menelan 329 murid. Segera, tubuh mereka hancur berkeping-keping dan berserakan di mana-mana. Adegan itu membuat semua murid merasa ketakutan, dan pada saat yang sama, membuat mereka dan para kepala divisi menjadi kebingungan. Ketika semua orang kebingungan, Tanyun terbang di atas arena naga nomor 1, menatap para pejabat gerbang dalam. Kemudian Tanyun berkata dengan dingin, "Aku sudah memberikan kesempatan para murid untuk mundur jika hanya ingin mengacaukan divisi berjasa, tetapi mereka tetap mengikuti seleksi. Alhasil, ada 329 murid yang ingin mengacaukan divisi berjasa.
Adapun kalian para pejabat gerbang dalam, aku tidak akan menghabisi kalian yang telah melanggar kata-kata kepala sekte yang mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu saat seleksi diadakan. Jangan bingung, aku akan memberitahu kalian mengapa aku tidak menghabisi kalian. Karena kalian hanyalah boneka dari gerbang abadi dan gerbang suci. Jika aku menghabisi kalian, para senior atau barang antik dari 9 divisi, mereka akan keluar dari persembunyiannya. Aku manusia, dan kalian hanyalah boneka anjing. Mengapa aku harus mengurusi kalian? Kata-kata Tan Yun seperti tamparan keras untuk semua pejabat gerbang dalam. Tepat saat mereka akan mengatakan sesuatu, Tan Yun tertawa dan berkata, "Kalian sekelompok anjing tua masih berencana ingin menggigit orang lain. Aku tidak akan melakukan apapun jika kalian tidak berbuat sesuatu. Tetapi jika kalian berani menyerangku, aku tidak akan segan-segan." Para kepala divisi dan tetua mengetahui bahwa mereka telah salah. Jadi wajah mereka memerah dan terdiam di tempat. Bagaimanapun, mereka memahami kata-kata Tan Yun. Tan Yun berkata, "Karena aku memarahi kalian seperti ini, apakah Tuan kalian tidak marah dan akan membuat perhitungan padaku di masa depan? Aku benar-benar takut jika itu terjadi." Setelah itu, Tan Yun membuang senyumnya dan menatap ratusan ribu murid dan berkata, "Sekarang masih tersisa 329 kota untuk memasuki divisi berjasa." Mendengarkan hal itu, ada lusinan murid pria dan wanita dari 9 divisi. Total 329 orang naik ke arena naga. Meskipun Tan Yun tahu bahwa 329 murid itu bukan seorang mata-mata, tetapi Tan Yun tetap berhati-hati. Dia masih menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk menguji mereka semua. Pada akhirnya, mereka semua bukan mata-mata. Setelah Tan Yun melepaskan kendali mata Dewa Hongmeng, dia melihat ke belakang dan membungkuk kepada Shen Shubing lalu berkata, "Kepala, murid telah merekrut 10.000 orang." Shen Shubing menganggukkan kepalanya. Lalu dia meminta 10.000 murid itu untuk naik ke perahu roh. Shen Shubing kembali menatap Tan Yun dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Ayo kita kembali ke gerbang abadi." Melihat Shen Shubing tersenyum padanya, Tan Yun sedikit bingung. Tan Yun selalu merasakan bahwa Shen Shubing tiba-tiba menjadi lebih antusias terhadap dirinya. Tan Yun menjawab dengan hormat dan naik ke perahu roh. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih. Yo guys, waktunya Saweria ada dari Tau Tau. Katanya ceban pertama ya guys. Oke, terima kasih Tau Tau.